Shalom, kita berjumpa kembali di dalam Sapa Rohaniwan GKI Grendeng. Apa kabar kita semuanya? Semoga dalam kondisi yang baik dan kita terus menjaga protokol kesehatan yang ada. Akhir-akhir ini kita mendengar kabar yang mengejutkan bahwa ada salah satu peristiwa di mana itu merenggut nyawa daripada seseorang. Saya teringat dari kisah dari diri saya sendiri dengan teman saya, di mana satu hari saya bertemu dengan dia dan sore harinya ia tidak bersama-sama dengan saya kembali oleh karena dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahwa kematian merupakan sesuatu hal yang menjadi misteri dan tak terduga. Dan dari situ kita dapat belajar bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti, tetapi kepastian itu sendiri kita tidak tahu bagaimana caranya, kapan itu terjadi. Jadi kita mengerti bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Itu jugalah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat pertama. Dikatakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu, Paulus mengatakan bahwa ketika kita di dunia ini, kita dikatakan berada seperti di suatu kemah. Paulus memakai kata kemah di sini. Kita tahu ya, kemah itu adalah satu tempat sementara yang dibangun dalam jangka waktu sementara, dan itu bisa dibongkar. Tapi sini juga Paulus kemudian mengatakan Allah telah menyediakan satu kediaman. Paulus memakai kata yang berbeda, yaitu kediaman. Artinya suatu tempat yang pasti. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari saat ini? Bahwa kita diingatkan bahwa kehidupan kita yang sementara ini bagaikan kehidupan kita sedang berada di satu tempat, yaitu kemah di dunia ini. Tetapi hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan satu kediaman yang pasti, yaitu di surga. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, jika saat ini kita sedang mengalami permasalahan, kesedihan, kita jangan berlarut-larut karena itu hanya sementara. Sebaliknya, jika kita saat ini mungkin sedang merasa senang, bahagia, kemudian kita jatuh di dalam mungkin tidak mengandalkan Tuhan, membanggakan diri kita sendiri, itu juga hati-hati bahwa itu juga sementara. Dan saat ini pertanyaan juga bagi kita, di manakah kita bisa bersandar di dalam hidup ini? Ada orang yang menyandarkan diri pada hal-hal yang fana, kepada materi, kepada uang dan lain sebagainya. Memang kita tidak apa-apa mencari uang, mendapatkan materi. Tapi jika itu menjadi fokus kita sehingga kita kehilangan kehidupan kita yang sesungguhnya, maka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita sedang berada dalam satu kemah. Kehidupan kita adalah perjalanan dan kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti. Bagaimana dengan saya dan kita semua? Maukah saat ini kita terus berjalan bersama Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan dan menyandarkan diri kita kepada Tuhan di tengah dunia yang fana ini? Dan biarlah kita boleh terus menaruh iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kita kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kelak ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali dari peristiwa-peristiwa yang ada, bahwa kehidupan kami manusia adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh
terus mengerti akan kehidupan kami yang sesungguhnya, yaitu hanya di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal. Dan biarlah di dalam dunia ini, di dalam sisa-sisa kehidupan kami boleh menyandarkan diri kepadamu, kami boleh berfokus kepada Tuhan, kami boleh sungguh beriman kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, mungkin saat ini sedang di dalam pergumulan apapun, tolong setiap kami supaya kami bisa melihat akan Tuhan, kami bisa berharap terus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong pimpin kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.